Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung ya bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan bermohon beraudiensi kepada Kapolri dan Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Ya, jadi baik, hari ini tanggal 28 Mei ya, hari ini adalah sidang pertama terhadap gugatan ya Nikita Mirzani dengan gugatan malprestasi kepada klien kami ya Dr. Reza Gladys. Pada hari ini adalah merupakan sidang pertama tentang pemeriksaan berkas dan para pihak yang hadir hari ini. Seperti itu. Yang lain? Gimana? Kecewa nggak sidangnya ditunda? Kita biasa-biasa aja, tapi coba silakan coba, ini kan sedang rumah senior lah. Jadi memang sidang ini ditunda karena pihak itu tergugat satu itu Kapolri dan itu tergugat dua Jaksa Agung dan PT Bumi Sesa tidak hadir. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di pengadilan, jika pihak-pihak yang tidak hadir maka perkara ini ditunda. Nah, sesuai dengan apa yang telah diputuskan hakim bahwa ini ditunda 2 minggu sidangnya. Itu mungkin standar peradilan yang ada tadi. Oke, ada lain? Bang, turut tergugatnya ini kan luar biasa nih. Kapolri, Jaksa Agung melihat hal itu seperti apa, Bang? Apakah itu hal yang wajar dalam sebuah gugatan malprestasi, Bang? Kalau begitu, mohon dijelasin. Ini perjanjian siapa ini? Ya, jadi begini. Kita melihat Kapolri sama Jaksa Agung tidak datang. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka mungkin lagi sibuk, sedang mempersiapkan surat kuasa kepada bidang hukumnya. Itu kan harus ke bidang hukum. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, karena gugatannya tidak berkualitas sehingga mereka ya malas-malasan aja melihat gugatan seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kita belum tahu yang mana yang betul. Nanti kita lihat. Kalau minggu depan, kalau 2 minggu nanti dia datang, berarti karena ada pengalihan tugas kepada bidang hukum. Tapi kalau nanti sampai mediasi tidak datang dipanggil lagi, berarti kualitas gugatannya memang terlalu rendah, jadi tidak perlu ditanggapin. Mungkin demikian. Ya, jadi sebagai tambahan begini, ya ini kan kita melihat adanya gugatan prestasi soal perjanjian kita bersama ya, dan kemudian di situ ada turut tergugat Kapolri dan Kejagung. Ya, kita juga bingung, apakah memang dalam perjanjian kerja bersama itu bahwa Kapolri dan Kejagung bertanda tangan terhadap perjanjian itu? Kita nggak tahu dan mengetahui ya, kita nggak tahu itu. Nanti mungkin dalam pembahasan gugatan ya kita lihat apa dasar-dasar dari tersangka Nikita Mirzani menyampaikan gugatan malprestasi. Ya kita lihat seperti itu. Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung ya bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan bermohon beraudiensi kepada Kapolri dan Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Ada lagi? Bang, ini sebentar lagi tanggal 2, masa penahanan akan habis. Gitu, Bang. Siap. Jadi ini masalah P21 ya. P21 silakan, senior saya. Baik ya, masalah P21 itu kan proses ya, proses di Kejaksaan Agung ya, khususnya kejaksaan tinggi ya, proses kejaksaan tinggi. Nah, itu hak ataupun kewenangan untuk mengeluarkan P21 itu ada pada Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, kalau memang pernyataan dari penyidik itu sudah lengkap, ya mungkin pada waktu mau naik jadi penyidikan itu kan sudah ada memenuhi syarat 2 alat bukti. Saya pikir untuk menentukan itu mungkin ada kekurangan yang harus dilengkapi sifatnya, tapi itu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan. Jadi kita pikir ya, kita berharap P21 itu akan kalau memang sudah nyata lengkap oleh jaksa dan ada pendapat dari pimpinan, ya itu sudah cukup syarat untuk P21 untuk proses ini perkara dilanjutkan ke pengadilan. Tapi sejauh ini sampai saat ini jaksa masih meneliti berkas alasannya, Bang. Ya. Karena kan sebentar lagi masa penahanan akan habis tanggal 2. Ya, ada petunjuk ya, ada petunjuknya, sifatnya kan koordinasi. Walaupun kita tidak tahu melalui surat, tapi ada koordinasi antara jaksa dengan penyidik. Nanti tidak tertulis, tapi akan mempercepat proses itu. Nah, kalau masa penahanan itu tetap, itu kan ada kewenangan, tapi saya pikir jaksa juga kan harus tahu batas-batas. Sepakat tembusan sudah sampai ke jaksa. Batas waktu penahanan ini bagaimana agar itu aja. Ini begini, tambahan ya, karena ini ancamannya di atas 9 tahun, sehingga kemudian penahanan di pihak penyidik itu 120 hari. Ya, jadi kalaupun berakhir penahanan PN1 di
tanggal 2 Juni akan diperpanjang 2 Juli gitu, seperti itu. Tapi kami yakin kalau kemudian pihak penyidik telah memanggil saksi O dan saksi S, ini pasti P21. Saya seperti itu. Tapi sejauh ini kan pihak kepolisian tidak menjalankan petunjuk jaksa sepertinya. Nah, itulah yang membuat kami melakukan upaya memohon gelar perkara khusus ya kepada pimpinan penyidik, Kabar Reskrim, Irwasum, Karwesi dan Kapolri untuk kemudian dibongkar. Ya, apa sebenarnya kendala-kendala penyidik sehingga tidak memanggil saksi O dan saksi S. Ya, di situ akan kami memintakan kendala apa yang dimiliki oleh penyidik, kemudian kita mintakan dibuka ya hasil forensik lab yang dilakukan oleh penyidik terhadap handphone milik O, handphone milik S, NM dan IM, seperti itu. Berarti sampai sekarang belum ada kabar untuk gelar perkara khususnya, Bang? Kita tunggu. Berarti ada kemudian bahwa masa penahanan akan diperpanjang sampai 2 Juli. Secara hukum acara seperti itu ya, sampai 120 hari. Ya seperti itu. Ada lagi? Ada pesan khusus untuk hari ini dari KRI. Ada bebas Yo, Ada pesan khusus. kemana? Kenapa nggak datang? Kenapa? Terus NM. Oke, silakan. Ini salah satu ya, silakan. MPLnya lagi ditahan, ini nggak mungkin ada. Jadi kalau masalah perdata itu cukup kuasa mewakili. Jadi berbeda pidana dengan perdata, bahwa perdata itu bisa kuasa hukum, kalau pidana dia langsung. Pesan khusus kami, semoga ini cepat selesai dengan baik. Karena walau bagaimanapun, brand kami juga butuh usaha yang supaya ketenangan usahanya. Karena akibat dampak ini memang semua usaha itu terganggu. Karena kami harapkan bahwa baik NM dan timnya, udahlah kita cari solusi yang terbaik. Bagaimana supaya baik? Secara mekanisme hukum, silakan jalan mekanisme hukum. Tapi debat tebal ini, udahlah kita hentikan aja. Kita proses hukum aja kita lakukan. Itu aja pesan kami. Ya, jadi pesannya adalah Abang wakili kami dan yakinlah tidak ada seperti yang disampaikan dalam undang-undang pesan. Seperti itu. Tapi terlihat akrab dengan Bang Fahmi. Ya, iya dong, kami rekan sejawat. Ya, Kita bukan musuh. Undang-Undang 18 tahun 2003 kami rekan sejawat ya. Jadi jangan munculkan istilah-istilah fengtip lagi, pengantar detektif, jangan seperti itu. Kami ini ada rekan sejawat ya. Kami harus ada emosional, saling bersalaman karena ini yang bertikai adalah masing-masing klien kami, bukan kami ya, seperti itu. Siap. Tadi soal Pak RG sendiri bilang bahwa yakinlah ini bukan one prestasi. Sempat tadi Bang Fahmi ngomong bahwa melakukan ikat janji. Nanti Itu sudah masuk ke dalam pokok perkara. Jadi kami tidak membahas ke sana karena ini masih proses awal persidangan. Ya kita lihat aja perkembangan nanti. Mekanisme kita jalankan. Oke? Yang bikin saya yakin bahwa itu bukan one prestasi. Ya kan ada dokumen sama kami. Tunggu sih, ada ini pertanyaannya. Kan ada uang prestasi, ada yang janji, itu sama.